Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu di saat itu anggota aliansi Nebula datang dan memberitahu Lu Jinsin bahwa orang ini salah satu dari mereka. Dan yang lain tampaknya telah memasuki alam rahasia. Zhou Xiwei pun mengatakan bahwa kelihatannya seperti mereka belum cukup menderita. Dan mata Zhou Xiwei seketika tercengang saat melihat kedatangan seorang wanita cantik. Lu Jinsin pun bertanya apakah dia ketua Guild Everlasting Fake Cheng Qianmo. Zhou Xiwei pun menanggapi hal ini serta meminta maaf jika Lu Jinsin ingin mencari ketua guildnya, dia sudah masuk alam rahasia. Lu Jinsin dapat bertanya kepada dirinya jika Lu Jinsin punya pertanyaan. Dirinya Zhou Xiwei, wakil kapten regu tempur Everlasting Fake 8 besar turnamen Universitas Negara Xia, dijuluki sebagai Genius Magician. Kembali Zhou Xiwei bertanya apakah Lu Jinsin perlu dirinya bantu untuk membawanya ke alam rahasia. Lu Jinsin yang melihat tingkah Zhou Xiwei pun memanggilnya dengan sebutan paman terkutuk. Dan bertanya apakah Zhou Xiwei salah satu dari anggota dari Everlasting Fake. Zhou Xiwei pun kaget dipanggil dengan sebutan paman terkutuk. Zhou Xiwei menyebut bahwa dirinya jelas baru berusia 18 tahun dan sedang dalam masa muda. Mengapa mereka semua terus memanggil dirinya dengan sebutan paman terkutuk? Lu Jinsin pun meminta Zhou Xiwei untuk menghentikan ocehannya. Dan karena Zhou Xiwei dari Everlasting Fake, maka atas insiden penyerangan terhadap orang-orang aliansi Nebula, Zhou Xiwei akan bertanggung jawab atasnya. Dan seketika Lu Jinsin mengaktifkan skill dan mensummon beberapa monster. Lalu di sisi lain di alam rahasia, Fu Gui bertanya apa yang harus mereka lakukan. Mereka terjebak di sini. Qianmo menyebut bahwa dirinya punya ide. Fu Gui pun mengatakan apakah Moyu berencana untuk memikat Rock Eagle itu. Mereka tidak akan bisa menghadapinya. Qianmo mengatakan bahwa sekaranglah saatnya mereka membutuhkan Rock Eagle. Qianmo seketika membuat sebuah bunyi dari mulutnya hingga menarik perhatian Rock Eagle. Fu Gui seketika panik melihat Rock Eagle terbang ke arah mereka. Qianmo segera mengubah bentuk senjatanya dan menjerat kaki Rock Eagle. Lalu kini Qianmo menarik senjatanya hingga membuat mereka berada di atas Rock Eagle. Kembali, Qianmo mengubah senjatanya dan mengancam Rock Eagle serta memintanya untuk terbang dengan benar jika Rock Eagle tidak ingin mati. Lalu Qianmo mengatakan kepada Fu Gui bahwa sekarang saatnya Fu Gui untuk meningkatkan kecepatannya dan mereka akan keluar dari sini. Fu Gui pun mengerti dengan cepat. Fu Gui mengaktifkan bab magic peningkatan kecepatan. Rock Eagle yang menunjukkan perubahan aura pun kini melesat terbang menjauh meninggalkan kawanan Rock Eagle yang lainnya. Setelahnya, Fu Gui pun menyebut bahwa Qianmo sangat hebat, benar-benar menaklukkannya sebagai tunggangan. Qianmo mengatakan bahwa jika karena Denjin yang memiliki batasan level, dirinya bisa langsung memanggil King Dai dan menghindari semua masalah ini. Fu Gui benar-benar penipu. Jalan macam apa yang telah Fu Gui bawa kepada dirinya? Fu Gui pun meminta maaf, dirinya pasti akan mengidentifikasi jalannya dengan benar mulai sekarang. Qianmo mengatakan bahwa itu tidak perlu, itu terlalu merepotkan, lebih baik dirinya menggunakan kekerasan saja. Lalu tiba-tiba di depan mereka saat ini pohon besar seketika bergerak dan itu adalah Dryad level 50 dengan 52.000 health point. Dryad pun menyebut Qianmo dan Fu Gui sebagai penyusup yang ingin menghancurkan hutan.
Lalu Qianmo mengatakan daripada mengikuti Fugui ke jalan yang salah akan lebih cepat baginya untuk berjuang keluar sendiri. Dryad seketika menarik akarnya keluar dari tanah dan maju mengamuk dengan memukulkan akarnya ke sekitar. Qianmo yang memperhatikan ini seketika menghindarinya dan memberikan serangannya. Sedangkan Fugui lari menghindari ini dan menyebut itu terlalu kuat. Namun tak perlu waktu lama Dryad telah dikalahkan. Dan segera Qianmo mengajak Fugui untuk pergi. Mereka akan terus berjalan lurus sampai mereka menemukan Huang Tian dan Ruoshi. Fugui pun mengerti. Lalu saat mereka terus berjalan, kini banyak mata sedang memperhatikan mereka dari dalam hutan. Di samping itu, kini sebuah ledakan terjadi di dalam hutan dan nyatanya Huang Tian dan Ruoshi masih berhadapan dengan beruang besar. Huang Tian pun kini memberitahu Ruoshi bahwa dirinya telah menarik agronya. Mengetahui hal ini, Ruoshi seketika melompat dan melepaskan skill Moon Slashing Phoenix Dragon. Dan serangan ini mampu menjatuhkan beruang tersebut. Ruoshi pun bertanya apakah Huang Tian baik-baik saja. Huang Tian pun mengaku bahwa dirinya baik-baik saja. Mereka akhirnya berurusan dengan orang besar ini. Segera Huang Tian mengajak Ruoshi untuk terus bergerak. Namun di saat mereka hendak pergi, tiba-tiba sebuah Demonic Mountain Bear level 50 muncul dengan 62.000 health point. Mereka pun tidak menyangka masih ada satu lagi. Huang Tian pun meminta Ruoshi pergi lebih dulu temukan Qianmo dan kembali menyelamatkan dirinya. Ruoshi pun menyebut bahwa itu tidak akan berhasil. Huang Tian tidak akan bisa menghentikannya sendirian. Namun nyatanya di balik Mountain Bear ini ada Qianmo dan Fugui. Fugui pun menegur mereka dan meminta mereka untuk tidak gugup. Qianmo pun lega akhirnya bertemu dengan mereka. Dirinya datang di waktu yang tepat. Huang Tian pun seketika sangat marah bertemu dengan Fugui dan seketika memarahinya habis-habisan. Lalu Ruoshi pun mengatakan bahwa mereka tidak melihat jejak tim lain dalam perjalanan ke sini. Ruoshi pun bertanya bagaimana dengan Qianmo sendiri. Qianmo menyebut bahwa hal yang sama untuk dirinya. Jika dirinya melewati beberapa bos dalam perjalanan ke sini, seharusnya ada bos terakhir yang tersisa di Black Iron Arena. Mereka bisa pergi ke sana melihatnya nanti. Jika Li Menghuo tidak ada di sana, maka mereka dapat memastikan Li Menghuo tidak lagi berada di dungeon ini. Segera Qianmo mengajak mereka pergi melihat tempat bos terakhir berada dan meminta Fugui untuk memimpin jalan. Fugui pun kaget mendengar Qianmo masih meminta dirinya untuk memimpin jalan. Qianmo menyebut itu tidak masalah, hanya tersisa bos terakhir. Apakah menurut Fugui bisa membawa mereka ke kematian di suatu tempat? Huang Tian pun meminta Qianmo untuk berhenti berbicara. Kemudian berpindah ke tempat lain. Ruoshi yang memperhatikan keadaan sekitar menyebut bahwa ada peralatan rusak tergeletak di sekitar sini. Sepertinya ada pertempuran di sini belum lama ini, dan itu terlihat tidak baik. Huang Tian menyebut mengapa sepertinya situasi di sini tidak baik. Bos terakhir bukanlah monster abnormal. Fugui menyebut bahwa dirinya juga belum pernah melawan bos terakhir sebelumnya. Tapi dirinya dengar mereka adalah makhluk ras campuran antara naga dan manusia. Jadi mereka memiliki kecerdasan manusia dan juga fisik yang kuat. Sangat sulit untuk menghadapinya. Huang Tian pun bertanya soal ras campuran antara naga dan manusia ini. Bagaimana makhluk aneh seperti itu bisa ada? Bisakah Fugui bayangkan seperti apa rupanya? Fugui pun mengatakan bahwa seperti yang dirinya katakan, dirinya hanya mendengarnya. Dirinya belum pernah melihatnya sebelumnya. Huang Tian pun mengatakan bagaimanapun itu terlalu konyol untuk dipercaya. Kecuali Fugui dapat menggambarkan kepada dirinya seperti apa penampilannya. Fugui dengan teriakannya menyebut bahwa itu sekarang ada di belakangnya. Dan tiba-tiba sebuah serangan api mengarah kepada mereka. Namun Qianmo segera merespon hal ini dan melindungi mereka. Qianmo meminta mereka untuk berhati-hati, jangan mati sebelum memulai pertarungan. Fugui menyebut bahwa dirinya sudah bilang Draconian itu ada. Dan diketahui bahwa monster ini bernama Liverrock level 58 dengan 420.000 health point. Huang Tian mengatakan bahwa itu benar-benar ada hibrida Draconian. Tapi sekarang dirinya punya pertanyaan lain, apakah ayah atau ibu yang manusia? Jika itu ayah, dia terlalu berani. Fugui pun meminta Huang Tian untuk berhenti berbicara. Dia sepertinya marah.
Liverrock pun menyebut bahwa dirinya akan mengubur mereka semua sampai mati. Dengan cepat, Liverrock melepaskan bola api kepada mereka. Fugui yang menahan serangan ini mengatakan bahwa dirinya menyuruh Huang Tian untuk berhenti berbicara. Dia tampaknya marah sekarang. Huang Tian pun mengatakan bahwa bos terakhir ini tampaknya hanya bisa menggunakan napas api. Dibandingkan dengan gerombolan elit sebelumnya, dia tampaknya tidak jauh lebih kuat. Qian Mo meminta mereka untuk tidak lengah. Huang Tian pun seketika bertanya apakah ada sesuatu yang spesial tentangnya. Qian Mo hanya meminta mereka untuk tidak meremehkannya. Lalu Qian Mo seketika berjalan keluar dari pelindung ini. Fugui segera menegurnya dan mengatakan bahwa api ini menghasilkan 5.000 poin per damage. Huang Tian pun meminta Fugui untuk tidak khawatir. Ini gaya bertarung Qian Mo, dia akan baik-baik saja. Qian Mo mengatakan bahwa Liverrock tidak kuat sendiri, tetapi dia memiliki skill pasif yang kuat yang disebut Call to War, yang terpicu ketika kesehatannya turun sebesar 25%. Skill ini umumnya dikenal sebagai Call Mom. Ruosei pun bertanya maksud Call Mom ini. Nama yang aneh. Huang Tian pun bertanya apakah itu berarti mereka akan melihat ibunya. Kembali Liverrock melepaskan napas apinya. Qian Mo yang mengambil langkah mundur meminta mereka untuk berhati-hati. Ibunya akan keluar. Terlalu banyak tim yang mati di tangannya karena mereka ceroboh. Fugui pun menyebut ini keren. Fugui pun penasaran ingin mengetahui apa yang akan dilakukan ibu ini. Dan tak berselang lama, sang mama pun datang dengan nama Dragon Mother Vian level 50 dengan 300.000 health point. Dan Dragon Mother Mira level 50 dengan 300.000 health point. Huang Tian yang melihat hal ini tidak menduga bahwa ibunya benar-benar seekor naga. Namun mengapa ada dua? Yang manakah ibu yang sebenarnya? Qian Mo menyebut bahwa itu keduanya. Qian Mo menjelaskan bahwa legenda mengatakan setelah prajurit berdarah naga Sapphire melewati 3 ujian besar suku naga, dia berhasil memasuki suku naga dan disukai oleh sepasang saudara perempuan. Setelah itu dia berpapasan dengan salah satu dari mereka dan menjadi ayah Liverrock naga. Agar adil secara terbuka diumumkan bahwa keduanya adalah ibu anak itu. Mendengar hal ini, Huang Tian menyebut itu sungguh pejuang sejati. Satu naga saja sudah cukup tangguh, tapi orang ini malah membawa dua. Di saat Huang Tian ingin mengatakan bahwa Qian Mo juga punya satu, Ruosi seketika menatap Huang Tian dengan tajam. Qian Mo mengerti dan meminta mereka untuk berhenti mengobrol. Mereka tangani ibu-ibu naga, dirinya akan melawan Liverrock. Lalu saat ini Liverrock bersama ibunya mengcasting sebuah skill. Melihat hal ini, Qian Mo segera mengganti senjatanya dan seketika mengaktifkan sebuah pelindung untuk menahan semua serangan ini. Qian Mo mengatakan bahwa ini sangat baik. Dengan ini mereka akan lihat apakah para naga menyukai sedikit skill milik mereka sendiri. Qian Mo kini mengaktifkan skill Annihilation Black Hole, di mana Qian Mo menciptakan lubang hitam yang terus-menerus menarik musuh dan memberikan kerusakan elemen gelap ke musuh di sekitar selama 5 detik. Ketika lubang hitam meledak, dia dapat membuat semua musuh pingsan. Dan seketika lubang hitam mengepung Liverrock. Qian Mo memberitahu Huang Tian dan Ruosi bahwa dirinya dapat menekan Liverrock. Liverrock berbagi health point dengan kedua naga itu. Mereka harus menjaga health point-nya tetap seimbang dan melelahkan mereka pada saat yang sama untuk membunuh ketiga naga itu. Lalu Huang Tian pun meminta Fugui untuk tetap di belakang dan dukung mereka. Pada serangan terakhir gunakan tautan sihir pada serangan mereka. Huang Tian pun meminta Fugui untuk tidak mengacaukannya. Fugui pun mengerti. Dan kini Huang Tian menyerang Dragon Mother Vian sedangkan Ruosi menyerang Dragon Mother Mira. Hingga health point Liverrock dan kedua mamanya sama. Melihat hal ini, Huang Tian segera meminta Fugui untuk mengcasting spellnya. Namun di saat itu tiba-tiba Fugui tersandung sebuah batu hingga spell pun gagal. Huang Tian yang melihat hal ini seketika kaget dan menyebut Fugui beban. Mengapa Fugui mengacau di saat-saat seperti ini? Hingga Huang Tian dan Ruosi kini dipukul mundur oleh kedua mama Liverrock. Fugui pun meminta maaf untuk hal ini. Huang Tian pun mengatakan bahwa dirinya tahu mereka tidak bisa mempercayai Fugui. Dia benar-benar beban. Ruosi pun sangat kesal dengan hal ini. Lalu ketiga naga kini mendekati Qian Mo. Qian Mo menyebut bahwa mereka barusan memiliki kesempatan yang sangat bagus. Namun Qian Mo meminta mereka melupakan ini. Dirinya rasa dirinya harus melakukannya sendiri.
Fugui yang melihat hal ini mengatakan bahwa naga itu berencana untuk mengeluarkan dua skill pada saat yang bersamaan. Namun Qianmo lebih dulu melepaskan skill Ice Blast hingga membuat semua naga yang mendekat membeku. Qianmo mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka dan serang mereka. Dengan cepat Huang Tian dan Ruoxi maju dan Qianmo kini mengganti senjatanya dan melepaskan serangan terkuatnya. Begitu juga dengan Huang Tian dan Ruoxi hingga serangan mereka mampu menghancurkan para naga yang membeku ini. Fugui yang melihat hal ini bertanya apakah ini kekuatan sejati dari Everlasting Fig. Hingga notifikasi mengucapkan selamat kepada mereka atas keberhasilan menyelesaikan Black Giant Tower dengan waktu 5 jam 2 menit 29 detik. Dan ini memecahkan rekor sepanjang masa. Hasil penyelesaian solo peringkat Triple S, peringkat tim Triple S, peringkat keseluruhan Triple S. Total pengalaman yang diperoleh adalah 12 juta poin pengalaman. Hadiah 1 harta karun raja. Lalu kini efek Soul suksesor terpicu. Peringkat solo menjadi Triple S Plus. Peringkat tim Triple S Plus. Peringkat keseluruhan menjadi Triple S Plus dan total nilai pengalaman yang didapat adalah 24 juta poin. Dan mendapat 2 harta karun raja. Lalu notifikasi lain juga mengucapkan selamat karena menerima bab baptisan tingkat lanjut dari alam rahasia Black Giant Tower, yaitu keberuntungan tingkat lanjut yang meningkatkan rasio serangan kritis sebesar 10%, meningkatkan rasio jatuhnya perlengkapan khusus kelas sebesar 20.000, meningkatkan rasio jatuhnya perlengkapan khusus kelas sebesar 20%, meningkatkan peluang memicu misi tersembunyi sebesar 30%. Huang Tian pun menyebut bahwa mereka beruntung Qianmo di sini, kalau tidak mereka akan musnah. Dirinya bisa bayangkan bagaimana Zhou Shuwei akan menertawakan dirinya. Qianmo menyebut selama semua orang aman itulah yang terpenting dan kembali Huang Tian memarahi Fugui. Fugui pun hanya bisa meminta maaf karena semua ini salahnya. Lalu Qianmo meminta mereka berhenti menakuti si pemula. Qianmo meminta semuanya untuk mendekat dan berbagi barang rampasan. Fugui pun bertanya apakah dirinya akan dapat juga. Huang Tian pun meminta Fugui untuk tidak khawatir. Tidak peduli seberapa besar tanggung jawab Fugui, mereka tidak akan menipu Fugui dengan bagian yang menjadi hak Fugui. Lalu saat mereka mendekati bangkai Liverok, Qianmo mengatakan bahwa cara memberikan hadiah ini cukup unik. Ibu-ibu naga ini benar-benar akan memakan apa saja. Lalu di saat itu Qianmo menerima sebuah notifikasi yang mengatakan bahwa Qianmo memperoleh 1 Magneto Crystal Iron dengan kualitas legendaris. Qianmo mengatakan bahwa sepertinya peningkatan Thousand Bladed Umbrella-nya ke fase 3 dapat dimasukkan ke dalam agenda. Lalu Huang Tian mendapatkan senjata Bone Smasher level 80 dan Ruoxi mendapatkan Sunfire Armor level 65. Lalu Fugui pun bertanya apakah Qianmo benar-benar membiarkan dirinya membuka peti ini. Qianmo mempersilahkannya. Saat dibuka nyatanya itu adalah seekor kucing. Notifikasi pun menyebut bahwa itu adalah Faded Nekomata, hewan peliharaan peringkat Triple S kualitas super premium. Namun Fugui nyatanya takut dengan kucing dan meminta mereka untuk membesarkannya untuk dirinya. Qianmo menyebut bahwa sebenarnya peringkat Triple S itu bahkan lebih baik dari King Dai, tapi sepertinya tidak memiliki statistik serangan dan ditandai sebagai hanya untuk tujuan melihat. Ruoxi pun menyebut ini sangat lucu. Lalu Qianmo mengatakan karena Ruoxi menyukainya maka mereka akan menyimpannya dan meminta mereka untuk memberikan nama. Ruoxi pun berpikir dan mengajak mereka untuk memanggilnya dengan sebutan Yuchan. Di samping itu Huang Tian mengajak mereka untuk membawa emas ini kepada Zhou Shuwei sebagai kompensasi. Tapi mereka sudah menjelajahi di seluruh area tapi masih belum melihat Li Menghuo. Namun di saat itu Huang Tian melihat sesuatu dan bertanya apakah ini dan seketika mengangkat sebuah kain dan chapter berakhir.